Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sailum obscurum, telah tibalah zaman kegelapan. Menjelang abad ke-14 ketika Romulus Ndasmu Augustinus memimpin Romawi dalam kehancuran. Kenapa Romawi di era kemasannya bisa hancur? Karena muncullah berbagai masalah. Dan juga timbul kehancuran di berbagai ruang politik ketika Kaisar Romulus dengan berbagai cara membiarkan politik menjadi tidak sehat. Seluruh oposan hendak dibunuh. Hastolus dan Tomlembonglus dibuat dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hak benar, padahal semua adalah permainan dan cerita politik belaka. Para pemimpin lupa bagaimana berbudaya. Ucapan sudah tidak lagi punya makna. Tiba-tiba prajurit dengan telanjang dada memaki anak kecil lalu dilantik menjadi staf dalam lingkaran istana. Ini apa-apaan? Sudah jelas-jelas timbul kebodohan, tidak ditemukan siapa penyebab munculnya bambu di tengah laut. Tiba-tiba ada bambu jenis baru itu. Bisa tumbuh sendiri. Lalu dianggap selesai ketika dicabut. Padahal problematika utama tidak pernah ditemukan. Rencana mengejar koruptor hingga ke Antartika. Sampai ke gurun pasir paling jauh. Faktanya tidak ada. Yang dikejar adalah musuh-musuhnya. Sementara di dalamnya banyak masalah. Bang Ade harus tahu sampai hari ini, sampai detik ini. Saya tidak pernah percaya rezim ini akan menegakkan hukum. Kenapa Bang Idrus? Alasannya sederhana. Lingkaran satu istana melanggar undang-undang. Mayor Teddy tidak sah menurut undang-undang TNI. Kabulok tidak sah menurut undang-undang TNI. Tapi dengan bangga cerita, kami akan tegakkan hukum. Omong kosong. Dan omon lainnya. Dan ini problematika, bagaimana mungkin bisa menegakkan hukum kalau istana sendiri adalah pelanggar hukum. Tapi istana beruntung, masyarakat sipil belum bersatu betul. Masyarakat sipil masih cerita, itu oposan yang kemudian dipidana, ya wajar itu kesalahannya. Tapi ketika masyarakat sipil tahu bahwa ini adalah rekayasa politik, lalu dengan anak-anak muda yang beringas dalam intelektualitas mereka, mereka cerita soal kebaikan di kampus, tiba-tiba faktanya tidak. Mereka marah dengan intelektualitas mereka yang tidak dihargai. Saya tidak akan pernah bisa percaya dengan rezim ini akan kembali benar. Kalau presidennya malah meneriakkan hidup Jokowi. Saya mau katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Karena banyak sekali kasusnya yang terpampang di depan mata kita, tapi tidak kemudian dihukum apapun. Saya yakinkan Bang, kalau pemerintah hari ini mengadili berbagai kasus korupsi, termasuk di lingkarannya sendiri, saya berhenti mengkritik pemerintahan ini. Tapi kalau kemudian dia hanya mengejar lawan-lawannya dan membiarkan apa yang terjadi di lingkarannya, semua ini omong kosong. Tidak akan ada orang yang percaya dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, pernyataan Prabowo Subianto memang sangat kontroversi ya. Dan itu membuat banyak orang berpikir bahwa apakah ada perbaikan ya untuk bangsa dan negara kita di tangan Prabowo Subianto. Nah, itu jadi persoalan. Ya, kita harapkan sih adanya perbaikan yang terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto ini. Apakah dia bisa membawa Indonesia ini mengalami kemajuan atau justru Indonesia akan mengalami sebuah penurunan kualitas di kancah internasional? Karena program-program yang dibuat itu cenderung program-program yang dibuat secara
apa ya, amburadul, tidak dipikirkan secara matang-matang, ya, tidak dipikirkan berdasarkan kajian, ya, tapi secepat mungkin diputuskan dan direalisasikan, dan pada akhirnya terjadi gejolak, ya. Sekarang kita saksikan bagaimana mahasiswa melakukan demonstrasi untuk menolak kebijakan Prabowo Subianto dan juga efisiensi anggaran yang katanya untuk kepentingan masyarakat, tapi rupanya kenapa ada staf sus yang diangkat, kementerian yang dibuat sangat bombastis sekali, ya. Jadi dari sini terlihat bahwa Prabowo Subianto ini cenderungnya membuat satu kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang, ya. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana dia bagaimana dia kemarin dalam membuat kebijakan melalui Menteri Bahlil Lahadalia, ya, kebijakan soal LPG 3 kg itu juga ketika melukai hati rakyat, banyak yang protes, lalu diubah lagi. Jadi hampir semua dalam tindakan-tindakannya itu kita lihat bahwa kayaknya nggak ada keseriusan deh dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo ini, cenderung gerusak-gerusuk gitu kan. Jadi kita curiga bahwa pemerintahan Prabowo ini apakah itu berdasarkan kajian atau tidak, tapi kita mulai curiga ini rusak kalau seterusnya seperti ini, ya, akan merusak kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak berdasarkan kajian ilmiah dan juga tentang bagaimana kepentingan rakyat itu diutamakan lebih daripada kepentingan program populisnya dia. Karena yang diutamakan oleh Prabowo adalah janji kampanye tentang makanan bergizi itu. Sementara makan bergizi itu kan tidak tepat sasaran. Kenapa saya bilang tidak tepat sasaran? Karena oke lah, anaknya makan di pagi hari dengan makanan bergizi, tapi di siang hari dan malam hari dia pulang ke rumah, dia nggak bisa makan karena orang tuanya di PHK. Orang tuanya nggak dapat pekerjaan, nggak ada gaji, dan nggak ada gajinya itu. Kenapa? Karena anggaran di bidang di berbagai bidang sektor kementerian itu dipotong, ya. Artinya bahwa tidak ada perputaran ekonomi yang terjadi di situ, dan itulah yang menyebabkan banyak orang yang di PHK. Banyak orang yang tidak bisa lagi memberikan anaknya makan yang bergizi, ya. Tapi coba misalnya yang dibangun oleh Prabowo Subianto adalah usaha, ya, UMKM, merekrut, bagaimana menciptakan lowongan pekerjaan yang berpihak kepada rakyat untuk membuat rakyat itu bisa mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan, mempertanggungjawabkan keluarganya. Saya pikir tanpa dialokasikan dana untuk makanan bergizi gratis pun, ya, orang tuanya pasti akan memberikan makanan bergizi kalau dia punya duit. Ya, harusnya begitu.